Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fikih al-asmaul husna dan masih ini tentang nama Allah Ar-Rauf. Ar-Rauf. Menulis rahimahullah Habibullah Ta'ala mengatakan, wa qala ta'ala, alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulk tajri fil bahri bi amrih wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi idnih innallaha bin nasi laraufur rahim. Al-Hajj 65, coba dibaca Al-Hajj 65. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin Ar-Rauf ini jadi maha pencurah kasih sayang, maha memberikan kebaikan-kebaikan gitu kan kepada hambanya. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yakni menundukkan anallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal ma fil ard. Allah telah, bahwasanya Allah, ketika kamu melihat atau memperhatikan, bahwasanya Allah telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di bumi. Yani fatashirullahi al-ardha wa ma fiha min hayawanat wa nabatat wa jamadat wa fulk tajri fil bahri bi amrihi tahmilun nasa wa tijaratuhum atau wa tijaratihim wa amti'atahum min mahallin ila mahallin wa imsakihi subhanahu wa ta'ala as-sama an tasqutu ala ard fatatlufu ma 'alaiha wa tahluk ma fi man fiha. Kullu dzalika min rahmatihi wa rafatihi subhanahu wa ta'ala bil ibad. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala telah menundukkan bumi dan semua apa yang ada di atas bumi, contohnya termasuk binatang, tumbuhan, benda-benda yang ada di bumi tersebut. Ini semua ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Termasuk juga kapal yang berjalan di lautan dengan perintahnya, membawa manusia, dan juga yakni perdagangannya, barang-barangnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dulu kan mungkin bisa pakai layar semacam itu ya. Jadi Allah yang menjalankan itu sebetulnya. Demikian juga Allah menahan langit, termasuk benda-benda yang ada di atas, tidak jatuh ke bumi, sehingga kalau jatuh bisa membinasakan apa yang ada di muka bumi, menghancurkan yakni makhluk hidup yang ada di bumi. Kenapa enggak jatuh? Karena bintang-bintang itu dari atas itu enggak jatuh. Pernah berpikir mengapa kok enggak jatuh ya? Kan bulan kelihatan, apa semua benda-benda itu bintang-bintang kelihatan tapi enggak jatuh. Ada mungkin meteor, mungkin terbakar tapi nggak sampai jatuh ke bumi. Kalau seandainya jatuh di bumi kan bisa menghancurkan semua yang ada di bumi itu. Mengapa demikian? Yaitu ada min rahmatillah. Kullu dzalika min rahmatihi. Semua itu adalah termasuk di antara rahmat Allah wa rafatihi subhanahu wa ta'ala bil ibad,
dan kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah kepada para hamba. Namun terkadang kita memang nggak pernah bayangkan bagaimana kalau itu nggak jatuh. Kalau seandainya jatuh gimana? Mikirnya sejak dulu nggak ada bintang jatuh brek gitu. Ternyata itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahannya. Termasuk ada banyak tumbuhan, demikian juga binatang-binatang ditundukkan untuk kepentingan manusia. Allah Ta'ala juga berfirman, "Walau fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim." Nah, di dalam surah Nur. Coba baca. Kalaulah dan kalaulah. Perhatikan itu. Walau fadlullah, kalaulah bukan karena fadl, karunia dari Allah dan rahmatnya yang dilimpahkan kepada kalian, wahai manusia, wahai para hamba, dan bahwasanya Allah itu Raufur Rahim, ini saya akan mendapatkan malapetaka yang besar. Maksudnya di sini qala dzalika subhanahu ba'da bayanihi li ahkamihi al-azimah wa mawa'idhihi al-balighah ma yufidu anna hadzal bayan an-nafi'a wa syar'al hakima wa min ra'fatillahi bil ibadihi wa rahmatihi bihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ayat ini, walau fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, dan seterusnya, wa annallaha raufur rahim. Allah Ta'ala berfirman tentang hal itu setelah Allah menjelaskan hukum-hukumnya yang agung, nasihat-nasihatnya yang dalam, yang memberikan faedah ini bahwasanya penjelasan keterangan yang bermanfaat dan syariat yang bijak, huwa min ra'fatillah, semua itu termasuk di antara kasih sayang Allah, rahmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya. Ya, dijelaskannya hukum-hukum ini boleh, ini enggak boleh. Ini dianjurkan, ini harus dilarang, dijauhi. Ini semua untuk manusia, agar manusia tidak binasa, tidak terkena azab. Jadi ini semua ada di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Rauf. Ayat itu ditutup dengan wa annallaha raufur rahim. Wa qala ta'ala huwa alladhi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum la raufur rahim. Jadi dialah yang telah menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang bayinat, yang dah jelas. Untuk apa ayat-ayat diturunkan oleh Allah? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi untuk mengeluarkan kamu sekalian minadh-dhulumat. Dhulumat ini dijamakkan, ini kegelapan. Jika memberikan isyarat bahwasanya kegelapan ini banyak. Maksiat macam-macam, dosa-dosa, perbuatan dosa macam-macam. Kegelapan ini banyak sekali. Ada kegelapan kesyirikan, dzaliman, macam-macam. Ini ilan nur, kepada nur, ini mufrad, cahaya, ajaran yang benar, petunjuk. Jadi agar kalian wahai manusia keluar dari kegelapan, yaitu maksudnya penyimpangan dari agama kalian, tidak bisa keluar dari berbagai macam bentuk kegelapan menuju nur, yaitu cahaya, petunjuk dari Allah, ilmu, ajaran dari Allah dan juga Rasulnya. Wa annallaha bikum la raufur rahim. Maka di sini hadhihi a'dhamun ni'am wa ajallul ataya wal minan. Ini semua merupakan kenikmatan yang paling agung, pemberian yang paling besar, karunia yang paling agung dan paling besar, yaitu apa?
nuzila ala abdihi atau an nazala ala abdihi wa rasulihi ayatihi al-bayyinat wa hujajahu adh-dhahirat tadullu ahlal uqul ala sihhati jami'i ma ja'a bihi wa annahu al-haqqul yakin liyukhrija subhanahu wa ta'ala man sya'a min ibadihi bi irsalir rasul wa ma anzal alaihi min ayatin wal hikmah min adh-dhulumati ila nur wa hadha min ra'fatihi. Nah, diakhiri wa hadha min ra'fatihi wa bi ibadihi wa rahmatihi bi awliyaihi wa asfiyaihi. Yaitu ini jadi disebutkan bahwasanya ini merupakan kenikmatan yang paling agung, pemberian yang paling besar, yaitu Allah menurunkan kepada hambanya dan Rasulnya yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam ayat-ayatnya yang jelas, yang gamblang, hujah-hujahnya yang tampak, kuat, menunjukkan kepada orang-orang yang berakal tentang benarnya semua ajaran yang dibawa oleh Rasul. Benarnya semua ajaran dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu haqqul yakin, bahwasanya itu ada kebenaran yang pasti, yang yakin. Ya, Al-Qur'an di antaranya ya. Untuk mengeluarkan dengan itu Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan agar Allah mengeluarkan dari siapa saja yang dia kehendaki dari para hambanya dengan mengutus Rasul, dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul tersebut berupa ayat-ayat dan hikmah dari kegelapan menuju cahaya, dan ini semua karena sebab atau di antara bentuk rahmah Allah kepada para hambanya, wali-walinya dan hamba-hamba pilihannya. Wa qala ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita mungkin sering bacain doa ini. Ini di dalam surat Al-Hasyr ayat 10 ya. Dan orang-orang datang setelah mereka berdoa rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Yang mendoakan orang-orang yang sesepuh kita yang lebih dulu mereka beriman. Wala taj'al fi qulubina ghilla. Ghillal ini maksudnya ghil itu dendam, sakit hati gitu. Dan janganlah engkau jadikan di hati kami ini rasa kebencian atau dendam kepada orang-orang yang beriman. Ini berdoa. Jangan sampai kita itu di hati ini ada rasa jengkel, dendam atau jengkel terhadap orang-orang yang beriman. Karena musibah semacam ini. Nah, maka berlindung pada Allah dari situ. Semoga Allah melindungi kita semua ya, dari nafsu, penyakit-penyakit hati ya, dan diselamatkan dari semua itu. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan janganlah engkau jadikan di hati kami ini ghillan, dendam tadi, sakit hati, dendam bagi orang-orang beriman. Wahai Tuhan kami, innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya engkau itu ra'ufur rahim. Wa hadza min rahmatillah
wa ra'fatihi bi ibadihi al-mu'minin an awsaqa bainahum aqdal imani wa rabitad dini wa wisati taqwa wa ja'alal lahika minhum muhibban lisabiq da'iyan lahu bikulli khair fama asnaha min atiyatin wa ma ajallaha min minnatin tafadhula biha maulana raufur rahim. Surat Al-Hasr ayat 10 tadi menunjukkan bahasanya di antara rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, di mana yakni Allah awsaqa bainahum aqdal iman, jadi mengukuhkan, menguatkan ikatan iman di antara mereka, dan juga ikatan agama, dan juga tentang ketakwaan. Dan Allah menjadikan alahika minhum muhibban lisabiq, orang yang datang kemudian mencintai orang yang datang sebelumnya. Dia senantiasa berdakwah bikulli khair, dengan kebaikan. Nah, da'iyan lahu bisa juga bermakna mendoakan. Mendoakan semua kebaikan untuknya. Maka fama asnaha min atiyah, betapa tingginya pemberian tersebut. Wa amma ajallaha min minnatin tafadhula biha maulana raufur rahim. Dan juga alangkah agungnya pemberian karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang dengan karunia itu wa ma ajallaha min minnatin tafadhula biha maulana raufur rahim, yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya, dan Allah itu raufur rahim. Rauf, nah itu lagi disebutkan sini, raufur rahim, yakni maha bisa memberi kebaikan dan maha penyayang, pengasih dan penyayang. Taib, ini lanjutan dari nama Allah yaitu Ar-Rauf. Badawu sekarang ada Al-Hasibul Kafi. Al-Hasib Al-Kafi. Qala Allah Ta'ala wa kafa billahi hasiba. Wa qala Allah Ta'ala alaysa Allah bikafin 'abdahu yukhawifunaka billadina min dunih wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan cukuplah Allah sebagai saksi, gitu kan? Wa kafa billahi syahida, hasiba, An-Nisa. Cukuplah Allah sebagai hasiba, nanti akan disebutkan situ. Allah juga berfirman, alaysa Allahu bikafin abdahu wa yukhawifunaka billadina min dunih wa may yudlilillahu fama lahu min had. Al-Hasib maknanya itu al-kafi alladzi kafa ibadahu jami'a ma ahammahum min umuri dinihim wa dunyahum al-muyassir lahum, yani kulla ma yahtajunahu ad-dafi anhum kulla ma yakrahuna. Al-Hasib yaitu al-kafi, yang zat yang maha mencukupi, yang mencukupi para hambanya yani jami' ma ahammahum min umuri dinihim wa dunyahum al-muyassaru lahum kullu ma yahtajunahu ad-dafi anhum
kulla ma yakrahun. Jadi di sini Al-Hasib jadi Maha mencukupi, ya, mencukupi para hambanya atas semua apa yang diinginkan oleh mereka, ya, min umuri dinihim wa dunyahum, baik urusan agama dan juga dunia mereka, al-muyassir lahum, yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka, kullu ma yahtajunahu, semua apa yang mereka butuhkan. Ad-dafi anhum kullu ma yakrahun, ma yakrahunah. Kemudian juga di antara makna hasib, bahwasanya Allah itu hafid ala ibadi, maha menjaga hambanya. Kulla ma amiluhu ahsahu Allahu wa nasu. Jadi setiap apa yang mereka lakukan, mereka amalkan, perbuatan yang mereka lakukan, ya kan, manusia itu adalah dicatat oleh Allah. Wa nasauhu, nasiya, nasu wa nasuhu, dan mereka melupakannya. Wa 'alama ta'ala dzalika wa mayyazallahu salihal amal min fasidihi wa husnihi wa hasanihi, boleh min qabihihi. Wa 'alima ma yastahiquna min al-jazaa'i wa miqdaru ma lahum minas sawab wal iqab. Adapun al-kafi, yakni alladhi kifayatul khalqi kullama ahamahum biyadi subhanah. Jadi al-kafi itu maksudnya maha mencukupi sebetulnya. Kafa dengan cukup, sempurna, mencukupi, yaitu alladhi kifayatul khalqi kullu ma ahammahum biyadihi subhanahu wa ta'ala, ka kifayatuhu lahum ammah wa khassah. Adapun secara umum, jadi kecukupan baginya mereka ini ada umum dan secara umum dan khusus. Adapun secara umum, maka faqad kafa ta'ala jami'a makhluqat, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencukupi semua makhluk. Wa qama bi ijadiha wa imdadiha wa idadiha likulli ma khuliqat lahu wa hayya'a lil ibad min jamil asbab ma yughnihim wa yut'imuhum wa yaskihim. Adapun secara umum, maka Allah telah mencukupi semua makhluk. Allah telah mencukupi semua makhluk. Maka al-kafi maksudnya ini yang maha mencukupi. Kafa yakfi, cukup. Wa qama bi ijadiha, dan Allah yang menjadikan ada, menyiapkan itu. Apa yang dibutuhkan dan yang baik bagi semua makhluk ini. Kemudian memberikan pertolongan. Dan juga wa idaduha likulli ma khuliqat lahu wa hayya lil ibad min jamil asbab ma yughnihim wa yut'imuhum wa yaskihim. Ini secara umum, ya, tadi itu Allah telah mencukupi semua makhluk, ya. Dan juga telah menyiapkan yaitu likulli ma khuliqat lahu, untuk setiap apa yang dia diciptakan, untuk, ya, menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hayya al ibad min jami'il asbab,
ma yughnihim wa yughnihim wa yut'imuhum wa yaskihim. Jadi Allah telah menyiapkan untuk para hamba ini dari semua jenis asbab, sebab-sebab yang bisa memberikan kecukupan bagi mereka. Demikian wa yut'imuhum wa yaskihim, memberikan makan kepada mereka dan juga memberikan air minum kepadanya. Adapun kifayah, kecukupan dari Allah Taala secara khusus, yaitu fa kifayatuhu lil mutawakkilin, wa qiyamuhu bi islahi akhwali ibadihi muttaqin wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ay kafihi kullu umurihi dunyawiyah wal dunyawiyah. Nam idza tawakkal abdu ala rabbih haqqa tawakkul bi an i'tamada bi qalbihi ala rabbih itimadan qawiyan kamilan fi tahsili masalihihi wa daf'i madarrihi wa qawiyat nasiqatuhu wa hasuna dhannuhu bi rabbih hasalat lahu al-kifayah at-tamah wa atamallahu lahu ahwalahu wa saddadahu fi aqwalihi wa af'alihi wa kafahu hammahu wa kasafa ghammahu. Jadi adapun yang kecukupan yang diberikan oleh Allah secara khusus, yaitu kecukupan bagi mutawakkilin. Bagi orang-orang yang bertawakal, Allah akan mencukupi, memberikan kecukupan kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ini tawakal ini urusan hati, ibadah hati. Maka ini tawakal, betul-betul bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Wa qiyamu bi islahi ahwali ibadihi muttaqin. Dan Allah memperbaiki keadaan hamba-hambanya yang bertakwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti dia akan mencukupinya. Yaitu mencukupi dari mana? Mencukupinya dari semua urusan-urusannya, baik urusan dunia, diniyah maupun dunia. Wa idza tawakkala al-'abdu 'ala rabbih haqqa tawakkul bi an i'tamada bi qalbihi 'ala rabbih itimadan qawiyan kamilan fi tahsili masalihihi wa daf'i madarihi wa qawiyat siqatuhu wa hasuna dhannuhu bi rabbih hasalat lahul kifayatu tammah. Jawabannya ini, wa atamallahu lahu ahwalahu wa saddadahu fi aqwalihi wa af'alihi wa kafahu hammahu wa kasafa ghammahu. Jadi kita yakini barang siapa bertawakal kepada Allah pasti Allah akan mencukupinya. Dia mencukupi dari semua urusan, baik urusan diniyah, agama, urusan duniawiyah. Maka apabila seorang hamba bertawakal kepada Tuhannya, dengan sebenar-benarnya tawakal, yaitu dengan cara i'tamada bi qalbihi 'ala rabbih, i'timadan qawiyan kamilan fi tahsili masalihih
wa daf'i madarihi wa qawiyat siqatuhu wa hasuna dhannuhu bi rabbih wa hasrat lahu al-kifayatu at-tammah wa atamallahu lahu akhwalahu wa saddadahu fi aqwalihi wa af'alihi wa kafahu hammahu wa kasafa ghammah. Jadi di sini sekali lagi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Itu Al-Kafi, Allah Maha mencukupi gitu ya. Mencukupi dalam termasuk yaitu dalam tahsil, memperoleh hal-hal yang membawa kemaslahatan baginya dan menolak madarat atau bencana darinya. Dan hatinya kuat, percaya sepenuhnya kalau berdoa, pasti Allah akan mendengar dan mengabulkan gitu kan. Dan berbaik sangka kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Maka orang demikian itu akan khasolat lahu al-kifayatu at-tammah. Maka sini khas lahu kifayah. Jadi al-kifayah at-tammah ikut kafahamahu wa kaswamahu khasrat lahu al-kifayatu tammah. Jadi maksudnya begini, barang siapa percaya kepada Allah ini kuat dan prasangka baiknya kepada Tuhannya pun kuat, maka dia akan mendapatkan kifayah, kecukupan yang sempurna. Allah akan menyempurnakan untuknya keadaannya. Wasaddada itu meluruskan, maupun kau diluruskan, akan dituntunnya tetap lurus di dalam ucapan maupun perbuatannya. Wa kafahu hammahu wa kasafa ghamahu. Ini merupakan karunia yang agung dan besar yang seyogyanya seorang muslim ayakuna ala dzikrin lahu liyakuna hamidan li rabbi ala kifayatihi. Jadi ini pemberian yang agung, karunia yang besar yang seyogyanya seorang muslim ini ayakuna ala dzikri lahu, seyogyanya seorang muslim untuk ayakuna ala dzikrin lahu liyakuna hamidan li rabbih ala kifayatihi wa syakiran lahu ala fadlihi wa ni'matihi. Di dalam hadis yang sahih Muslim bahwasanya Rasulullah ini bersabda, An-Nasram kana idza awa ila firasihi, ada beliau ketika menuju tempat tidurnya beliau membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum dan memberikan kecukupan kepada kami dan juga rumah awani yang bisa melindungi kami. Fakam mimman la kafiya lahu wala mu'addiyah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum dan memberikan kecukupan kepada kami. Wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wiya. Berapa banyak orang-orang yang
tidak ada yang kafilah kafilahu, enggak ada yang bisa mencukupinya dan juga tidak akan ada yang melindunginya. Maka di sini seorang hamba la ghina lahu min rabbi, seorang hamba itu tidak bisa untuk tidak butuh kepada Tuhannya. Walaupun sekejap mata, kita selalu butuh. Bi ayakun lahu hafidun wa kafiyan wa musaddidan wa hadiyan walida sar'a lil muslim fi kulli marratin yakhruju fiha min baitihi yaqulu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah liyukfa hammuhu wa hajatuhu wa liyuqa minas sururi wal afat liyafadhu min udwan atau liyufadhu min udwanin muta'addin am zulmi zalimin. Ini penting. Seorang hamba sekali lagi tidak bisa untuk tidak butuh kepada Allah. Seorang hamba semuanya butuh kepada Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hafidhan lahu, menjaganya, mencukupinya, meluruskannya ketika dia mau menyimpang, seorang hamba menyimpang, memberikannya petunjuk. Oleh karena itu Islam mensyariatkan untuk seorang muslim di setiap saat ia keluar dari rumahnya, doa keluar rumah, apa doa keluar rumah? Untuk membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini faedahnya sangat besar. Sangat besar. Untuk apa? Supaya dijaga, kebutuhannya dicukupi. Perhatikan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya dari Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wukita. Disebutkan bahwa Nabi bersabda, apabila seorang keluar dari rumahnya membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka ketika itu akan dikatakan hudita, laqad hudita, sungguh kamu telah mendapatkan petunjuk hidayah. Wa kufita, kamu diberi kecukupan. Wa wukiyat, kamu diberi perlindungan. Fayatanaha anhu syaitan, maka setan akan menyingkir darinya. Yaqulu sultan akhar, yaqulu syaitan, ya berarti kan? Fayatanaha anhu syaitan, maksudnya ketika orang membaca doa ini bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan engkau telah udita, mendapatkan yakni apa? Petunjuk. Wa kufita wa wukita. Fayatanaha anhu syaitan, setan menyingkir. Jika orang keluar dari rumah baca doa ini, setan jauh. Ini. Fayaqulu syaitanun akhar, setan yang lain mengatakan, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana kau terhadap seseorang yang telah diberikan petunjuk, enggak bisa disesatkan. Wa kufiya, diberi kecukupan, wa wukiya, diberi perlindungan. Ini keutamanya. Maka ini jangan sampai dilupakan dan dipraktekkan. Singkat tetapi ini menunjukkan pahala yang sangat besar. Ini termasuk diantaranya doa
untuk keluar rumah, dan ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa tawakal kepada Allah, dan tawakal ini bagian daripada ibadah, termasuk ibadah. Maka tawakalnya bukan kepada jimat, bukan kepada kalung-kalung dan yang lainnya, tapi kepada Allah. Keluar rumah, entah Anda keluar ke masjid, pokoknya keluar rumah baca doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan petunjuk dan pertolongan kepada kita agar kita bisa istiqomah di atas jalannya dan bisa mengamalkan semua apa yang telah kita ketahui, dan semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal ibadah kita dan senantiasa memberikan petunjuknya sekali lagi kepada kita semuanya. Naktafi fi hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.